Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas 3A dengan NPM 2478223. Di sini saya akan mengerjakan lab session 12, yaitu State Management Div Check Mode dan Independent. Di sini kita langsung saja masuk ke exercise yang pertama, yaitu menambahkan VLAN. Membuat playbook VLAN add .yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switch. Di sini saya sudah ada filenya. Coba kita sudah ada script Python-nya. Kita cek menggunakan perintah ansible playbook min inventory .yaml VLAN add .yaml. Nah, di sini sudah ada switch 1 dan switch 2 nya VLAN 500. Kenapa saya nggak pakai yang 400 sesuai soal? Karena yang 400 itu sudah dibuat di praktikum sebelumnya. Jadi saya menggunakan VLAN 500. Kemudian selanjutnya menjalankan check mode plus div mode, update VLAN YAML, ubah hostnya menjadi group switch, jalankan playbook VLAN add YAML dalam check mode. Check mode itu yang tadi tinggal ditambahin check div. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena kan ini bekas praktek sebelumnya, jadi dia sudah diubah pada file VLAN add-nya itu sudah diubah, jadi dia tidak berubah di check mode-nya. Tapi ini VLAN sudah ada karena ini oke, satu berarti yang artinya itu true. Kemudian observasi idempotensi, jalankan lagi playbook untuk kedua kalinya. Ini yang mode normal. Nah, sebenarnya harusnya itu pas pertama kali kita merunning itu harusnya ceknya 1, dua-duanya ini harusnya angkanya 1 atau true karena dia melakukan perubahan. Tapi karena sebelumnya sudah dicoba dan dia tidak melakukan perubahan lagi, makanya ceknya 0. Kemudian tapi coba kita masukin lagi, kita jalanin lagi. Nah,
sama aja hasilnya. Kemudian buat playbook interfaces config. Ini juga saya sudah buat isi. Nah, sini saya akan lanjut. Nah, kita akan ngerunning yang ini, dan dia akan memunculkan IP address. Nah, di sini udah muncul. Nah, ini sukses, sheet 1 sukses, kemudian sheet 2 nya juga sukses. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari exercise 1 sampai exercise 5. Nah, saya akan jawab sesuai dengan yang saya kerjakan sebelumnya. Yang pada exercise 1 soal pertama itu jawabannya ceknya 1, berarti Ansible melakukan perubahan konfigurasi karena VLAN 400 belum ada di switch sebelum playbook dijalankan. Kemudian yang kedua, ketika menjalankan playbook menggunakan div, perangkat S1 dan S2 menampilkan change yang menandakan ada perubahan konfigurasi meskipun output div tidak ditampilkan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan konfigurasi berikut ke running config div. Nah, sebenarnya pada praktikum kali ini itu div-nya tidak muncul karena saya juga kurang paham kenapa div-nya tidak muncul, karena teman-teman saya juga tidak muncul. Kemudian yang ketiga itu jawabannya ya, VLAN 400 tidak muncul sebagai perubahan baru karena saat playbook dijalankan output menunjukkan oke S1 oke S2 change-nya 0. Nah, hal ini berarti perangkat sudah memiliki VLAN 400 sebelumnya, sehingga Ansible tidak melakukan perubahan konfigurasi. Pada switch, jalankan perintah show VLAN brief akan muncul daftar VLAN. Jika VLAN 400 sudah ada, akan muncul output VLAN 400 aktif. Ini membuktikan bahwa VLAN 400 sudah dibuat. Kemudian kita lanjut ke exercise 2. Pada exercise 2 ini yang pertama jawabannya yaitu ketika playbook VLAN add YAML dijalankan dalam check mode, Ansible menunjukkan perubahan apa yang akan dibuat jika VLAN 400 belum ada. Karena VLAN tersebut belum ada, maka div akan menampilkan bahwa Ansible akan menambahkan konfigurasi VLAN baru. Tapi karena ini check mode, tidak membuat perubahan nyata, hanya menampilkan rencana perubahan. Kemudian yang kelima itu jika sudah ada VLAN 400 tidak ada div atau kosong, artinya tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian ya isinya akan berbeda karena device yang belum ada VLAN 400 isi divnya VLAN 400, name-nya mgmt itu kalau divnya muncul. Kemudian Ansible akan menambahkan konfigurasi VLAN. Kemudian yang keenam, check mode itu tidak mengubah konfigurasi perangkat, hanya mensimulasikan perubahan aman untuk pengecekan sebelum apply konfigurasi. Kemudian kalau normal mode itu menjalankan perubahan secara nyata ke perangkat, menambahkan atau mengubah konfigurasi secara langsung. Kita lanjut ke exercise 3. Exercise 3 ini jawabannya yaitu pada bagian task add VLAN 400 itu S1 dan S2 nya oke. Kemudian change-nya itu S5, S4, S3, S6.
Nah, kemudian nomor 8 ini pada run kedua tidak ada perubahan karena konfigurasi VLAN 400 sudah diterapkan pada run pertama, sehingga Ansible mendeteksi bahwa state yang diinginkan sudah sama dengan state aktual di perangkat Ansible, bersifat independen. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka tidak melakukan perubahan. Pada saat saya praktikum tidak terdapat diff, oleh karena itu hasil diff tidak saya tuliskan. Nah, dukungan dari outputnya sendiri yaitu contoh run pertama itu text add VLAN 400 change S1 change S2. Pada run pertama muncul status change karena VLAN 400 belum ada dan Ansible menambahkannya. Pada run kedua itu status change berubah menjadi oke karena tidak ada baris konfigurasi yang ditambahkan. Kemudian nomor 9, dalam konteks Ansible idempotensi memastikan bahwa playbook aman dijalankan berulang kali tanpa risiko merusak konfigurasi yang sudah benar. Kemudian lanjut ke exercise 4. Baris diff tidak ada karena di praktikum kali ini tidak muncul. Yang ke-11 juga sama. Kemudian yang ke-12 tuh setelah playbook dijalankan, misal playbook yang menambahkan VLAN dan mengkonfigurasi interface, isi running config interface /0/1 itu berubah sesuai teks dalam playbook karena sebelumnya menjalankan playbook add VLAN, YAML, dan konfigurasi interface, maka deskripsi interface Ethernet 0/1 akan terisi sesuai parameter dalam playbook. Kemudian soal nomor 13, dengan parents, Ansible menerapkan konfigurasi secara struktur di dalam blok yang tepat. Misalnya di dalam interface atau VLAN ini membuat perubahan lebih aman, konsisten, dan hanya berlaku pada konteks yang dituju. Tanpa parents, perintah dikirim sebagai konfigurasi tunggal yang berdiri sendiri sehingga perangkat harus menentukan konteksnya sendiri. Akibatnya konfigurasi bisa salah tempat atau menimpa bagian lain. Jadi parents memastikan konfigurasi hierarkis dan lebih presisi dibanding konfigurasi tanpa parents. Kemudian exercise selanjutnya, state management dalam Ansible berarti Ansible mengelola kondisi akhir yang diinginkan pada device, bukan sekadar menjalankan perintah. Dari hasil cek mode terlihat bahwa Ansible hanya menganalisis perbedaan antara konfigurasi saat ini dan konfigurasi yang seharusnya, lalu menampilkan apa yang akan diubah tanpa benar-benar menjalankannya. Dengan demikian, state management memastikan bahwa konfigurasi perangkat selalu berada pada keadaan yang sesuai deklarasi di playbook, baik ada perubahan maupun tidak, dan Ansible hanya bertindak jika state tersebut belum terpenuhi. Kemudian soal selanjutnya nomor 15, jawabannya yaitu Ansible memutuskan perlu atau tidaknya perubahan dengan membandingkan konfigurasi yang seharusnya dari playbook dengan kondisi nyata perangkat. Jika Ansible melihat ada bagian yang belum sesuai, maka tugas ditandai change dan perubahan dilakukan. Bila konfigurasi sudah sama, Ansible menandai oke dan tidak melakukan apapun. Proses ini terlihat jelas pada check mode di mana Ansible menunjukkan perbedaan sebelum benar-benar mengubah perangkat. Yang nomor 16, pada run pertama Ansible menemukan bahwa konfigurasi VLAN atau interface belum ada sehingga ia mencoba melakukan perubahan, output menunjukkan status change. Pada run kedua, konfigurasi sudah sama dengan yang diminta playbook karena tidak ada perbedaan. Ansible tidak mengubah apapun, output menunjukkan oke tanpa change dan tidak ada diff-nya. Pada check mode, Ansible tidak benar-benar melakukan perubahan, hanya mensimulasikan apa yang berubah. Ia tetap membandingkan konfigurasi saat ini dengan yang diinginkan, lalu menampilkan diff atau perubahan potensial tetapi tidak menerapkannya. Kemudian yang soal terakhir yaitu diff bermanfaat untuk melihat perbedaan antara konfigurasi saat ini dan konfigurasi yang akan ditetapkan sehingga kita bisa memastikan perubahan yang sudah benar sebelum dieksekusi. Tetapi dalam praktikum ini diff tidak muncul, jadi tidak ada hasil diff yang ditampilkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.